dewaw, peaking, sama time to depth. Jadi kalau kemarin kita di Prism itu nggak pakai dewaw, di Reflexway itu ada fitur dewaw. Jadi kita coba juga hari ini. Terus di Prism kemarin itu kita nggak perlu picking layer sama time to depth conversion karena dia bisa langsung muncul kedalaman dan distance-nya gitu kan. Tapi di Reflexway bedanya nanti kita itu perlu nge-picking layer, fungsinya picking layer ini untuk memasukkan nilai velocity sama nanti itu dia dikonversi jadi kedalaman di proses time to depth conversion ini. Untuk fungsinya sendiri, kemarin ada yang udah tak jelasin ya, yang belum itu mungkin yang tambahan tadi ada dewaw. Dewaw itu fungsinya dia buat menghilangkan noise yang memiliki frekuensi sangat rendah. Jadi kalau bandpass filter kemarin kalian munculnya kurva kayak gini di Prism, ini tuh ada frekuensi yang sangat rendah ini kan, yang sedikit muncul di bawah peak-nya ini. Nah, ini tuh bisa dihilangi dengan pakai dewaw. Fungsinya biasanya kalau frekuensi sangat rendah ini terhitungnya dia noise, karena si alat sendiri itu sebenarnya punya rentang frekuensi buat ngukur. Kalau OERAT itu dia 30 sampai 500 sekian gitu. Nah, di bawah 30 itu kemungkinan besar noise, makanya bisa kita hapus. Tapi kalau misalkan hasil kita itu nggak terlalu jelek nih, meskipun nggak dilakuin dewa itu udah bagus, itu nggak perlu dewa karena dewa ini fungsinya itu termasuk tambahan, bukan basic. Kalau basic kemarin kan harus dilakukan, misal kayak gain atau bandpass filter atau background remover. Untuk bandpass kemarin udah dijelasin ya. Terus lanjut. Ini ada tambahan lagi di bagian time to depth conversion. Teman-teman udah tahu kalau time to depth conversion itu buat mengkonversi, karena yang awalnya dia satuannya di sumbu Y-nya, itu awalnya waktu, dia nanti jadi kedalaman. Terus migrasi kemarin sudah ada. Terus ini mungkin ya ada tambahan lagi FK filter. Fungsinya itu buat menghilangkan noise sinyal yang tidak diinginkan. Jadi contoh dari FK filter itu ada di gambar bawah ini. Pengaruhnya itu biasanya lebih ke smooth si radargramnya. Tapi smoothnya dalam artian bukan menghilangkan data yang penting, tapi menghilangkan si sinyal yang nggak diinginkan itu. Biasanya kalau misalkan kayak gini itu bisa terlihat lebih jelas patahannya. Contohnya patahan itu ada di yang garis putih ini. Di meter kurang dari 3. Kalau di sini kan dia radargramnya nggak nyambung gitu ya. Nah, kalau setelah di FK filter itu kelihatan putih, itu berarti ada patahan atau mungkin di lapangan bisa ada rekahan atau ada gangguan lainnya. Nah, ini untuk parameter fisiknya nanti kalau kemarin di Prism kita nggak masukin nggak masukin parameter fisik sama sekali. Kalau di sini kita butuh memasukkan velocity di proses picking layer. Jadi nanti di picking layer kita masukkan V ini tapi dikalikan 1000. Jadi misal kita ngukurnya di beton nih, beton kan 0,113. Nanti kita kalikan 1000 jadi 113. Oke. Untuk penjelasan materinya itu aja. Kita sekarang masuk ke software-nya ya. Udah pada buka software-nya belum? Sudah, Mbak. Tampilannya kayak gini bukan? Yang 2D ya, Mbak? Yang emang ada apa aja? Ada 3 sih, Mbak. Ada 2D, 3D, sama apa gitu. Bentar. Software Reflexway. Harusnya iya yang 2D. Pakai yang biasa ya, Mbak? Sebentar, tak bukain. Reflex. Pakai yang ini, Reflexway biasa ini. Nggak ada 2D-nya. Warna ungu, abu-abu kuning. Atau enggak teman-teman bisa search aja di sini, Reflexway gitu. Udah kebuka belum? Sudah, Mbak. Yang lain? Udah, Mbak. Sudah, Mbak. Oke, mulai ya. Nanti kan teman-teman gini kan, tampilan awalnya. Nah, ini
Kalian klik yang project. Ini ada yang record nggak, Re? Ada Mbak. Oke. Ya, project, terus kita ke project direction. Ini tuh buat ngatur kalian mau nyimpennya di mana. Aku bikin di sini. Ini kalian bisa bikin new project. Kalau misal mau buka yang udah lalu itu bisa teman-teman pilih foldernya terus nanti confirm project karena kita baru mulai kita pakai new project. So kita namain coba gitu ya. Terus di oke aja. Nah, terus klik yang modules. Terus yang 2D data analysis. Kita buka yang ini. Terus kita masukin datanya, kita import data Segway-nya. Oh iya, kalau di Reflexo ini seperti yang tak bilang di minggu lalu, dia itu cuma bisa nggak cuma Segway sih, ada beberapa pilihan. Tapi kalau untuk yang data kemarin Prism Drone itu nggak bisa masuk ke Reflexo ini, beda format. Nah, untuk cara importnya itu teman-teman pilih file, terus import. Filenya di pojok kiri atas. Terus di sini kan ada beberapa pilihan yang harus diisi. Ini teman-teman di bagian XN itu isi jarak lintasannya teman-teman. Jadi maksudnya X start itu sumbu X awal, itu kan pasti 0 ya. Terus kalau XN itu sumbu X akhir. Jadi total jarak lintasan lah. Nah, untuk data ini kita pakai 11. Terus kita klik specification buat file name-nya manual input biar bisa namain terserah. Kita namain coba gitu ya. Terus ininya time dimension-nya itu pastiin ms. Terus kita klik yang convert to reflex. Pilih datanya. Open. Terus udah dia bakal ngeproses, terus kalau udah muncul ini tinggal di close. Close, ini juga boleh di exit. Tapi sebelum itu, ini dia ada beberapa input formatnya yang diterima, ada Segway, Sektu, Radan, dan lain-lain ini. Nanti kalau misal teman-teman beda format, bukan Segway, nanti bisa diatur di bagian input format ini. Kalau untuk yang lain-lainnya itu biarin tetap yang output format ini juga biarin new 16 bit integer. Terus ini yang conversion mode ini juga di nol aja. Terus kita exit. Kalau sudah, kita mulai ke step awal. Step awal itu ada static correction. Static correction itu tahu kan fungsinya buat dia itu ngapus sinyal yang awal-awal kerekam yang di atas ini. Dia muncul karena ada beda antara antara alat sama permukaan tanah. Nah, ini harus kita hilangkan biar nanti posisi sinyal awalnya zero trace-nya itu sesuai gitu. Nah, ini kan kalau teman-teman lihat di sini ada kelihatan trace yang merah sama ada yang hijau, lain yang merah sama hijau. Nah, untuk yang perlu dihilangkan itu yang merah ini. Jadi zero trace-nya itu yang hijau. Tahu dari mana, Mbak? Ini bisa dilihat dari sini. Teman-teman buka. Sebentar. Ini kita minimize dulu. Ini buat memudahkan aja sih. Teman-teman buka kaca pembesar ini. Di tools yang ada di atas. Terus teman-teman juga buka wiggle window. Ini di oke aja. Nah, ini arahkan ke trace-nya. Nanti dia bakal ngasih tahu si trace per A-scan-nya lah kalau kemarin kita sebutnya ya A-scan. Jadi per satu titik gitu munculnya. Nah, ini kan kalau misal dilihat di sini wiggle-nya itu kan mulai zero trace-nya itu dari yang trace panjang normal bagus ini. Jadi yang atas sini, dari sini ke atas ini dia bisa dihilangkan. Nah, itu kan mulai dari titik ini nih. Si garis merah itu buat bantu kita ngearahnya di mana. Nah,
Sampai sini, ini yang perlu dihilangkan sih garis merah ini. Buat ngilanginnya pakai static correction itu teman-teman bisa klik yang processing, terus static correction or muting, terus teman-teman pilih yang static correction. Nah, di sini teman-teman klik aja di bagian yang tadi zero trace itu sesuai garis merah ini. Misal ini. Ini sampai seterusnya sampai line yang akhir. Nah, teman-teman di sini bisa atur jarak buat per titiknya. Semakin dempet, semakin rapat, nanti dia bakal ngepotongnya itu lebih halus gitu. Kalau misalkan teman-teman jauh gini, dia itu bakal motong shred gini. Tapi kalau teman-teman per titik ini, dia bisa ngikuti. Misal ini kan ada apa namanya detailnya itu ada naik dikit gini kan. Nah, kalau misal teman-teman di sini ngepasin di titik gini, nanti itu dia bakal ngepotongnya itu bisa pas ngikutin naik turunnya si trace ini. Tapi kalau misalkan enggak pun juga sebenarnya enggak terlalu ngaruh besar gitu si static ini. Soalnya kan kita data ini ngukurnya itu di daerah yang datar, jadi enggak terlalu pengaruh untuk static correction kalau misal ada yang miss dikit gitu. Nah ini di titik-titik aja. Dari sini masih ikutin enggak, Rek? Oh iya, izin tanya, Mbak. Iya. Untuk ganti colornya gimana ya, Mbak? Saya masih abu grey gitu color. Oh, oke, sorry, color kelewat. Color ada di sini. Egg palette ini, klik aja drop down-nya, nanti ada pilihan. Nah, ini biasanya pakai yang rainbow tuh. Ini balik lagi kita kayak kemarin tergantung lebih jelas mana buat nampilin si noise-nya itu. Pakai rainbow tuh, terus kayaknya tadi ngilang ya. Teman-teman bisa klik di mana aja terserah buat munculin si static tadi. Nah, tapi ini jangan lupa dihapus karena itu kehitung titik. Ngehapusnya gimana? Pakai remove. Jadi ini ada remove, ada insert. Insert itu buat masukin titiknya, remove itu buat menghapus titiknya. Sampai sini masih ngikut? Ada yang tanyakan? Masih Mbak, aman. Oke. Kalau mau nanya, Mbak, berapa titik, Mbak? Paling minimal atau sampai nge-cover? Terserah Zidan, kalau kamu mau dari awal sini satu terus sini satu juga dapat, nanti dia bakal menghapus sendiri, tapi ya gitu enggak detail. Jadi dia semakin rapat tuh semakin bagus karena dia menghapusnya per titik ini gitu. Terus thread gini dihapus sama dia set gini dihapus. Jadi dua pun sebenarnya juga nggak masalah, cuma ya itu tadi hasilnya nggak maksimal. Oke, Oke, Mbak. kita lanjut ya. Ini setelah dimasukin semua titiknya, dititiin, teman-teman klik yang processing label, ini dinaikin jadi satu. Ini maksudnya proses ke satu. Nah, sebenarnya di sini kalau dari yang aku diajarin waktu asistensi kemarin, itu kita juga perlu memasukkan sequence processing ini. Ini maksudnya apa? Dia itu urutan kalian ngolahnya itu gimana aja. Tapi ternyata setelah aku beberapa kali ngolah di Reflexway, si sequence ini nggak bisa dilihat lagi gitu. Jadi menurutku ini nggak dilakuin juga nggak apa. Pokok teman-teman ingat itu di proses pertama, proses kedua itu teman-teman ngapain aja itu perlu diingat kalau misalkan nanti suatu saat butuh gitu terus mau buka datanya lagi. Jadi ini terserah mau dilakukan atau enggak. Kalau misal mau dilakukan, ini tinggal dicentang tadi yang sequence processing, terus di add current processing. Terus udah ini di X aja, terus di start. Nah sudah. Ini bisa di close, terus yang magnifying glass sama wiggle window-nya tadi juga bisa di close. Nah ini bedanya teman-teman. Dia yang merah ini bakal kehapuskan. Jadi yang hijau ini balik ke posisi 0. Tapi ini karena kita tadi nggak detail per titik, ini ada yang belum kehapus merahnya. Tapi tadi sebenarnya nggak seberapa ngaruh besar. Tapi lebih bagus kalau misal bisa rapi potongannya. Terus kita lanjut ke step berikutnya. Nah, tapi sebelumnya teman-teman perlu pindah si yang hasil kedua ini, yang hasil kita tadi static itu jadi naik ke atas. Dengan cara klik yang tanda 2 panah 1 di bawahnya file, di atas kiri pojok. Nah, kenapa kok harus dipindah kayak gini? Biar
nanti yang ke proses selanjutnya itu si hasil itu. Karena dia akan memprosesnya yang ada di section pertama. Kalau misal ini nggak kita pindah hasil tadi, yang ke proses bakal tetap yang hasil sebelumnya. Jadi perlu dipindah dua ke section 1. Terus step selanjutnya kita mau nge-dewaw. Oh iya, tambahan untuk di static correction itu kan detailnya ya teman-teman. Tapi sebenarnya ada yang lebih otomatis, yang lebih cepat itu biasanya bisa dipakai kalau lapangannya datar. Dia pakai sama processing static correction ke move start time. Jadi move start time ini dia langsung ngehapus yang bagian atas tadi dengan cara kita memasukkan nilai time yang kita mau hapus dan sembunyinya masih time ini. Jadi nanti dia bakal ngehapus sembunyi, klik manual input terus kita masukin di sini. Tapi dia itu masukinnya harus pakai minus 0, nah ini cara tahu ini y-nya keberapa nih. Ini ditunjukkan di box yang kanan kecil ini. Jadi kalau teman-teman ngarahin kursornya ke trace-nya, itu nanti dia bakal kasih tahu itu y-nya keberapa. Misal ini y 1,27. Nah, ini bisa dimasukkan minus 1,27. Nanti otomatis si hijaunya ini bakal ngehapus. Tapi karena ini kita udah nge-static correction tadi, ini udah zero trace, jadi kita nggak perlu melakukan ini. Bisa dipilih salah satu aja antara static atau move start time ini. Nah, jangan lupa kalau setiap proses itu nanti perlu dinaikkan processing label ini. Kalau misal teman-teman habis nge-static mau ke move start time, tadi kan nggak perlu ya, itu perlu dinaikkan jadi 2 gitu. Terus tinggal di start sama prosesnya buat yang bagian ini. Oke, itu tadi tambahan. Kita lanjut ke dewaw. Dewaw itu ada di processing, terus one di filter, terus pilih yang ini, subtract min dewaw. Terus kalau sudah, nah ini itu apa namanya spektrum awal yang belum difilter. Nah tujuan kita itu mau menghilangkan yang awal-awal ini dengan masukkan time window. Time window ini kalau dari aku diajarin dia itu coba-coba gitu masukinnya. Jadi nggak ada, atau ya waktu itu aku nggak dikasih tahu teori buat time window ini gimana. Tapi ini dia masukinnya coba-coba, misalkan kita masukkan 5 gitu ya. Terus processing label kita naikkan, kita start. Nah, ini kan dia yang depan kehapus. Coba lihat spektrum filternya itu yang depan kehapus jadi low gitu kan. Tapi yang peak-nya itu makin tinggi. Nah, kalau bisa itu yang depan kehapus tapi yang peak-nya itu masih menyerupai original spektrumnya. Coba kita 4 ya. Kalau misal mau ngulang bisa langsung ganti 4, processing labelnya nggak usah diganti, langsung kita start aja. Nah, ini kayaknya bisa lebih turun ya dia. Coba kita turunin lagi 3. Nah, ini terlalu turun. Terus si trace-nya juga jadi hilang sinyalnya, radargramnya. Kita pakai 4. Nah, ini. Kalau sudah, kita close. Close, jangan lupa ini ditukar. Terus setelah dewaw kita ke, sebentar aku lihat flowchart-nya. Kita ke gain. Nah, gain ini kalau di refleksi itu ada 2. Ada bisa pakai, oh ya sih, caranya buka di processing, buka yang gain. Nah, ini kita bisa pakai AGC atau manual gain Y. Nah, bedanya apa? Kalau si AGC itu dia itu automatic, jadi otomatis bakal nge-gain dari atas sampai bawah. Untuk window lainnya ini masukinya juga nggak ada teori khusus gitu. Jadi random coba-coba. Bisa kita masukin 8 ya. Terus kita naikin processingnya. Kita start. Nah ini, dia bakal otomatis nge-gain dari atas sampai bawah. Tergantung window length-nya yang kita masukkan. Iya, silakan Nafisa.
Kalau mau tanya bisa langsung potong aja, Rek. Mbak itu yang apa processing panelnya itu kenapa harus dinaikin satu terus, Mbak? Tadi Nah, kan 1 ke 2, terus mm-mm, ini 2 ke 3 itu mm-mm. kenapa? Tadi kan oh yang ini ya processing ini ya. Ini itu maksudnya kita beralih ke proses selanjutnya. Nah, kenapa harus dinaikkan? Karena nanti dia nyimpennya itu berdasarkan si processing label ini. Jadi hasil tuh di ini nanti kesimpan datanya di prog data di foldernya dia di Reflexwave itu berdasarkan si label. Kalau misal kita nggak naikin processing labelnya, dia bakal melooping tahap sebelumnya. Jadi misal kita tadi tetap satu ya, kita satu kan tadi statik ya, terus dua itu dewa. Kalau misal kita nggak naikin pas dewa, dia bakal menimpa si statiknya. Jadi hasil statik itu kita bakal hilang, ganti dewa. Dan itu bisa jadi kekurangan kalau misalkan kalian butuh hasilnya gitu loh, butuh hasil per stepnya. Karena kan kalau misal konteksku ya kemarin kultur itu waktu bimbingan disuruh nunjukin per stepnya. Nah itu kan perlu di screenshot nih. Kalau misal kalian nggak nyimpen, kalau kalian butuh kan kalian harus mengulang stepnya. Jadi harus disimpan per stepnya. Biar nanti kalau butuh tinggal back gitu aja. Oke, Mbak, makasih. Sama ini, Mbak, saya mau nanya yang berarti setelah selesai kita melakukan satu step itu langsung keatasin lagi gitu ya, Mbak? Benar. Jadi Oh. setiap melakukan step di ke atasin processing labelnya terus di start gitu. Oke, Mbak, terima kasih. Oke. Terus tadi kita nyampe ini gain AGC ya. Nah, ini tadi si windowlengnya ini sama coba-coba mana yang nge-gainnya itu paling baik. Coba kita turunin jadi 4 ya. Nah, ini kan dia lebih rapat, lebih nge-gain yang atas. Coba kita tadi kan 8, kita naikin jadi 5. Nah, ini lebih renggang. Ini dia nge-gain semuanya. Jadi dia windowlang ini makin kecil, makin detail nge-gainnya. Jadi setiap ininya bakal di-gain sama dia. Kalau bisa makin besar tadi, dia kayak nggak semuanya di-gain. Tergantung mana yang teman-teman butuhkan. Nah, kapan kita pakai AGC, kapan kita pakai manual gain, itu biasanya si AGC ini dibutuhkan ketika kita itu tujuan GPR-nya buat identifikasi litologi. Kalau litologi kan butuh sampai bawah ya. Sama kayak kemarin kita kalau ngegin sampai bawah itu dibutuhkan ketika cari litologi. Tapi kalau misalkan kita butuhnya cuma di permukaan, misal kalau aku aku kan tentang kerusakan jalan ya, itu kita cuma butuh atas-atasnya, kita bisa pakai manual gain aja. Jadi kita gain yang bagian atasnya. Untuk yang bawah kita mute atau bukan dihilangkan, dikecilkan gitulah si sinyal ini biar tidak terlalu kelihatan gitu. Nah, coba kita ke gain yang biasa ya. Ini kita close dulu, terus kita tuker. Nah, kalau misal teman-teman itu merasa nggak puas sama hasil olahan terakhir ini ya, teman-teman tuh bisa ngulang pakai hasil sebelumnya dengan cara klik previous. Nah, ini tuh masih hasil dewaw. Jadi ini tadi juga fungsi buat nyimpen processing label, teman-teman bisa back kalau misalkan mau ngulang prosesnya. Ini hasil AGC gain, ini hasil dewaw. Kita coba pakai gain yang manual. Gain yang manual itu yang manual gain Y ini. Nah, di sini kan ada kotak gini ya. Ini itu maksudnya di titik-titik mana teman-teman mau ngegain. Jadi di sini ditunjukkan time MS itu berdasarkan si ini 0 sampai 40, 0 sampai 40. Kalau misal teman-teman ngeklik di sini nanti dia itu yang bakal digain yang di kedalaman antara 10 sampai 20 ini. Nah, untuk titiknya mau masukin berapa ini bebas. Kalau misal teman-teman mau ngegainnya itu dikit, maksudnya cuma bagian atas aja. Itu bisa masukin satu aja di bagian atas. Nanti atas berarti sini ya, nanti dia ngegainnya cuma yang bagian atas, yang bawah nggak digain. Tapi kalau teman-teman mau ngegain sampai bawah, cuma mau diatur beda-beda, kayak misal gini. Ini kalau misal mau ubah posisi bisa klik change. Kita coba sampai bawah ya. Ini misal setiap rentang kedalamannya aku mau masukin, bukan kedalaman si waktu. Kedalaman waktu. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5.
mau masukin semua, tapi rentang gennya beda, nah itu bisa pakai lebih banyak titik. Nah, untuk yang sumbu X-nya ini dia gain dalam satuan desibel. Itu maksudnya itu besaran kalian mau ngegainnya berapa. Kalau misalkan 0 berarti itu gak di gain, maksudnya tetap di trace awal. Kalau misal semakin gede, semakin ke kanan itu nanti dia semakin biru ungu gitu. Maksudnya semakin kuat, semakin di gain. Tapi kalau makin ke kiri minus itu akan semakin hilang. Nah, ini konsepnya sama kayak kemarin. Jadi kita coba-coba tergantung kita tujuannya mau gimana. Ini kita naikin ke 4, kita coba gini dulu ya. Nah, nanti hasilnya kayak gini kalau misal titiknya ini. Balik lagi ke gen itu kan kebutuhannya buat menguatkan sinyal. Kalau misal teman-teman mau sampai bawah, ini bisa digedein. Tapi kalau misal dilihatnya terlalu looping hasilnya, bisa dikecilin. Gitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Saya tanya Mbak, Iya, itu gimana Dor? untuk nilai G-nya pada maksimal ya? Apakah 100 itu atau Gimana? ada angka yang lain? Maksimum nilai G, Mbak. Ha-ha. Kalau yang di Y ini kan 100 ya maksimal. Mm-mm. Kalau yang AGC tadi itu apakah ada maksimalnya juga? Kalau di AGC nggak nggak ada sih Gar. Jadi bebas mau masukin berapa. Tapi kayaknya nggak perlu terlalu gede, sampai 10 pun itu udah cukup. Oke, makasih Mbak. Mm-mm. Ada yang tanya lagi? Mbak, saya izin tanya. Iya, silakan. Tadi kan disebutkan kalau misalkan setiap proses dari DeWalt terus ke Gen ini kan kontrol panel processing levelnya dinaikin satu terus. Nah, tadi kan habis di ABC itu kan dinaikkan jadi 3. Terus sekarang mau nyoba yang manual kan dinaikkan jadi 4. Misal kalau misalkan udah ngelakuin keduanya terus dirasa pengen nyoba lagi yang ABC tuh nanti balik lagi ke ABC perlu dinaikin lagi atau tetap jadi 4 atau malah diturunin lagi jadi 3? Berarti maksudnya AGC-nya ngulang 2 kali gitu, Arya? Iya. Iya, terserah sih kalau kamu merasa mau ngulang AGC dan mau menimpa si manual gen ini, kamu bisa tetap 4 aja masukinnya. Jadi nanti dia ketimpa. Hasilmu yang manual gen ini bakal hilang, ketimpa yang AGC-mu yang kedua itu. Tapi kalau misal kamu nggak mau ngilangin hasil manual genmu, jadi mau buat pertimbangan nanti nih, kalau misal ada berubah pikiran lagi, dinaikin jadi 5 aja. Gitu. Oke Mbak, terima kasih. Oke. Ada yang tanya lagi, Rek? Oke, kayaknya. Oh iya, gimana Rana? Apa namanya? Buat yang nilai gennya itu emang biasanya Mm-mm. maksimal 10 ya, Mbak ya? Kalau yang di AGC itu tadi yang tak bilang itu aku diajarinya kemarin dan aku carinya itu juga nggak ada teori yang khusus gitu Rana buat maksimal angkanya berapa. Oh, enggak yang manual ini, Mbak. Kalau yang manual ini biasanya kita itu nggak bakal sampai 100. Nggak bisa lebih dari 10 tergantung tadi kamu ngegenya mau sekuat apa gitu. Oke, Mbak. Jadi enggak ada aturan. Patokan, iya, nggak ada patokan khusus gitu. Tadi ada yang mau tanya lagi ya? Siapa ya? Cowok. Iya Mbak, saya Faiz. Iya, silakan. Mau Faiz. tanya sih Mbak, sama berkaitan yang kemarin. Tadi kalau misalkan Mbak kan menjelaskan bahwa kalau gen itu nggak ada batasnya, tergantung mau sekuat apa. Nah itu gimana apa ya? Nanti ketika interpretasi itu cara bedain yang antara beneran batas sama yang dia terkuatkan oleh gen itu gimana Mbak? Karena kemarin saya sempat coba-coba juga kan, tapi masih yang di Prism itu kayak jadi kalau misalkan G-nya terlalu besar itu gelombangnya hampir semua terkuatkan gitu. Jadi mungkin anomali yang mungkin harusnya kayak batas-batas yang
aslinya itu nggak kelihatan gitu. Nah itu apakah ada Hmm. penjelasannya? Nah, itu tadi seperti yang kamu temukan kalau misal kita terlalu kuat, terus malah anomali kita hilang, itu perlu dilemahkan lagi. Jadi nge-gain itu kita kan mau nguatin. Jadi misal kayak yang hilang-hilang ini itu dibatas sampai dia bisa muncul itu kayaknya cukup sampai situ. Gitu. Oke Mbak, baik. Sama kalau misalkan kedalamannya itu tergantung targetnya Mbak ya, berarti. Misalkan Kedalaman mau gimana? di kedalaman itu di time MS berapa gitu, kan itu ada beberapa titik kan yang bisa digeser-geser. Nah Hmm. itu besar apa besar kecilnya tiap titik itu tergantung target atau gimana. Soalnya kan barangkali kalau yang bagian time yang agak bawah atau semakin dalam itu kan isinya cuman noise background yang kayak Hmm. garis-garis berulang gitu aja. Nah itu apakah juga perlu di-gain atau misalkan dari awal ya udah hilangin aja gitu. Tadi aku udah sempat mention Oh, sudah. balik ke Hmm. tujuanmu. Kalau misal kamu mau cari litologi butuh sampai bawah, bikin sampai bawah kuat gitu. Tapi Hmm. kalau misalkan apa namanya butuh coba permukaan yang di bawah ini bisa dilemahkan aja. Gitu, Faiz. Oke, oke Mbak. Makasih Mbak. Ya, menjawab kan ya? Sementara Oke. cukup menjawab. Ya. Terus aku ini ngegenya asal-asalan ya, Rek. Ini contoh buat kalian aja nih kalau misal kalian ngolah data itu yang beneran gennya. Intinya kita mau nguatin sinyal-sinyal yang hilang, tapi balik lagi sesuai tujuan kita. Oh iya, catatan lagi, biasanya itu kalau misal nguatin di gen, itu yang harus diingat, yang bagian bawah itu enggak boleh terlalu kuat dari yang atas gitu. Kalau misal di manual ini. Jadi kita tujuannya mau litologi nih, mau digen semua. Sebentar. Ini. Nah, mau digen semua, tapi si bawah ini itu nggak lebih dari yang atas itu bisa dilihat dari trace yang ada di sini. A-scan-nya. Ini itu original trace ya. Kalau yang ini itu yang setelah digen ini. Nah, bisa dilihat kalau kita ganti-ganti ini kan dia bakal berubah juga gitu ya. Nah, si ini yang atas, trace yang bagian atas itu diusahakan lebih kuat trace ya daripada yang bagian sampai ke bawah ini. Karena kan memang teorinya kan harusnya gitu ya, makin ke bawah makin melemah gitu. Jadi meskipun dikuatkan pakai panduan tadi kalau di manual. Kalau di AGC dia otomatis jadi ngegen semua. Terus kita ke step selanjutnya setelah gain itu, ini kita hapus dulu, kita ganti. Step setelah gain itu ada bandpass filter. Nah, tujuan bandpass filter kemarin kan kita mau batasin nih frekuensi mana yang mau kita ambil. Itu dengan cara processing 1D filter bandpass frekuensi. Nah, di sini itu kan dimunculin nih sinyal spektrum originalnya. Di sini ada lower cut off, lower plateau, upper cut off. Lower cut off ini maksudnya titik terbawah sebelah kiri. Titik terbawah sebelah kiri. Misalkan ini ya, aku ambil ini. Kenapa kok aku nggak ambil awal? Karena tadi yang tak bilang kalau dia itu alat punya range frekuensi merekamnya. Biasanya kalau di bawah itu dia kehitung noise gitu kan. Jadi aku pilih yang di bawah tapi masih masuk peak-nya gitu. Terus untuk yang lower plateau ini atas kiri, puncak kiri. Kalau yang upper plateau itu puncak kanan, upper cut off bawah kanan. Nah, ini itu kalau di bandpass kalau di Prism kemarin kan dia udah auto nih ada saran gitu kan mau segimananya enak gitu kita tinggal start aja. Kalau di sini kita harus pilih. Nah, pilihnya ini tadi juga tergantung teman-teman lagi. Misal teman-teman mau ininya selebar ini juga boleh. Tapi kalau yang berdasarkan yang tak baca ya, dia itu semakin sempit
jarak antara lower cut off dengan upper cut off-nya itu semakin bagus gitu. Tapi balik lagi kalau misalkan terlalu sempit, nanti frekuensi yang dibutuhkan itu hilang, itu juga nggak baik. Jadi secukupnya. Kalau terlalu kecil juga nggak baik, kalau terlalu lebar juga nggak baik karena noise-nya tetap ikutan kalau terlalu lebar. Jadi secukupnya ambilnya. Biasanya itu tadi lower cut off itu kiri bawah, lower plateau kiri atas, upper plateau kanan atas, upper cut off kanan bawah. Kalau sudah kita naikkan prosesinya, kita start. Nah ini bisa kelihatan kalau di sini yang awalnya ada geret-geret nggak jelas ini, dia di sini dihilangkan gitu kan, jadi lebih smooth. Nah ini bisa jadi yang geret-geret itu si frekuensi yang kita nggak inginkan atau noise. Nah kalau sudah dari sini kita lanjut, kita close, kita tukar sectionnya, terus kita ke next step. Ada background ya kalau nggak salah. Sebentar, ya ada background. Background itu fungsinya buat ngapus noise coherent, noise yang sering muncul. Dia kalau di reflex itu ada di processing, terus di 2D filter, di background removal. Nah ini teman-teman cukup cukup naikin processing labelnya aja, jadi 6, terus di start. Nah, ini kan ada yang hilang gitu ya. Bisa jadi ini tuh emang si noise-nya. Jadi kadang atau enggak dia itu materialnya yang kayak clay gitu, maksudnya enggak kabur. Misal aspal. Oh kalau clay itu dia enggak terlalu dalam sih, aspal beton gitu yang padat. Jadi si GPR-nya, gelombangnya itu enggak bisa masuk dengan jelas gitu teman. Enggak bisa terpantulkan dengan jelas, makanya dia jadinya kabur kayak gini. Sedangkan kalau yang jelas ini mungkin ada kemungkinan dia tanah atau gravel atau pokoknya yang ada rongga-rongga, jadi dia bisa lebih jelas terpantulkannya, terekam si GPR-nya. Nah dari sini biasanya si background removal ini tricky karena dia itu sering menghilangkan kayak misal kayak gini nih yang awalnya ada jadi hilang gitu. Nah ini tuh kalau teman-teman butuh buat ngemunculin si background itu bisa dikuatin di gain-nya. Itu kalau dari pengalamanku ya. Jadi kalau misal ini nggak mau hilang, misal litologinya itu dia itu yang kemungkinan tuh nggak hilang gitu loh. Bisa digedein di gain. Tapi kalau misal udah di gain gede tetap di background hilang, berarti emang dari materialnya kayak gitu. Biasanya di background ini meskipun dia itu misal anomali ya, anomali itu kalau di background itu nggak bakal hilang, soalnya emang refleksinya kuat. Jadi meskipun yang lain kehapus, dia bakal tetap refleksinya kuat. Itu anomali kayak misal pipa gitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Sekarang jam 4:30. Ada yang mau tanyakan, Rek? Belum ya kayaknya. Aku next dulu ya. Kita close, terus kita tukar lagi. Tadi setelah di background, kita ke FK. Nah, FK ini dia masuk di filter tambahan ya. Jadi bukan basic filter. Teman-teman boleh ngelakuin, boleh enggak. Kalau misal mau ngelakuin, harus ada alasannya, harus ada bedanya sama step sebelumnya. Karena kan kalau di GPR makin banyak, kayak kemarin pernah tak mention itu, dia bisa menghilangkan sinyal yang kita butuhkan gitu kan. Jadi yang penting itu malah hilang kalau terlalu banyak prosesnya. Kita ke FK dulu. Di sini FK itu ada 2. Aku masukinnya kurang ya di flowchart-nya. Di sini ada FK filter. FK filter ini fungsinya buat menghilangkan sinyal yang tidak diinginkan. Jadi dia itu sebenarnya sama aja kayak background gitu kan, ngilangin noise. Tapi di sini FK ini buat tambahan kalau misal di background itu masih terlihat nih ada noise-nya,
itu bisa dihilangin di FK, tapi kalau misal dari background sudah bagus bisa lanjut ke bikin terus ke time dependent version. Nah, cara FK itu caranya tadi klik processing, terus pilih yang FK filter, terus kita dia kan bakal otomatis ngeklik yang FK filter atas ini. Kita langsung generate FK spectrum aja. Di sini kita pilih range spektrum yang mau kita filter FK itu dengan cara klik, tinggal klik, 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 klik. Nah, biasanya yang dipilih itu yang si spektrumnya ini masih tebal. Jadi tadi kan kelihatan merah ya. Nah, teman-teman kalau misal mau ubah juga bisa hapus di sini dengan cara remove, 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 remove. Kalau misal mau insert tinggal di insert. Remove sama insert ini berlaku untuk semua yang ada klik-klikannya gini kalau di refleksi. Jadi kalau mau ganti ya bisa di change, insert mau masukin, kalau remove mau hapus. Kalau sudah kita naikin processingnya jadi 7. Nah, ini kita close, hasilnya kayak gini. Bedanya apa? Dia jadi lebih smooth. Kayak tadi yang tak bilang. Ini kan masih ada naik turunnya itu masih kelihatan jelas ya. Kalau di sini lebih smooth gitu. Tapi nggak jauh beda kan ya. Nah, ini mungkin di sini FK bisa di skip aja, nggak perlu dilakuin. Tapi ini karena aku memberikan tutor buat semua tahapannya, jadi aku masukin di sini. Terus ada juga FK itu FK migrasi. Jadi dia itu kayak kemarin migrasi yang di di Prism, dia memosisikan si sinyal itu ke posisi yang sebenarnya. Itu biasanya dipakai kalau misalkan ada hiperbola, tapi itu bukan anomali kalau berdasarkan di lapangan, bisa jadi noise atau apa gitu ya. Itu kita bisa hilangkan pakai si migrasi ini. Caranya di processing, terus migration, pakai FK migration ini. Terus di sini kita perlu masukkan velocity. Nah, velocity seperti yang aku bilang tadi, itu berdasarkan tabel yang ada di sini. Nih, ini itu yang dimasukin tergantung dari material di tempat kamu ambil datanya. Kalau misal ini itu aku datanya ambil di aspal. Jadi kita masukin aspal. Kalau misal nanti kalian di pegunungan kayak Bromo yang pasirnya kering, bisa pakai pasir kering ini. Dan jangan lupa dikalikan 1000. Jadi kalau misalkan aspal 0,123 kalikan 1000 jadi 123. Ini 123. Terus kita naikin processing labelnya, kita start. Yang lainnya nggak perlu diubah. Ya silakan Nafisa. Mau tanya, berarti kalau kita mau pakai yang migration ini kita harus tahu tempat akuisisinya dulu ya, Mbak? Nggak cuma migration sih, Naf. Jadi di picking tadi aku sempat mention kan, kamu perlu masukin velocity ini. Jadi material di tempat kamu ambil data itu sangat perlu diketahui buat nentuin nilai velocity-nya itu. Jadi kalau misal kamu nggak ke lapangan perlu ditanya, di sana data material lapangannya apa gitu. Itu materialnya yang di permukaan aja atau yang di selama permukaan kita ada datanya? Oh, yang di permukaan. Oke. Tadi udah ya, terus kita close. Nah ini bisa kelihatannya awalnya ada hiperbola, dia bakal balik gini. Tapi kalau kadang ini juga salah gitu, maksudnya ketika ada hiperbola yang ternyata itu anomali, dia bisa berubah jadi bukan anomali. Nah itu salah atau nggak perlu dilakukan teman-teman. Kalau misal di jarak itu di lapangan kelihatan ada anomali, terus dia juga ada hiperbola, itu jangan dimigrasi karena kita butuh si hiperbola itu. Jadi migrasi ini juga dia nggak masuk di basic, bisa dilakukan bisa enggak. Terus kita ubah 21. Iya, Far. Mbak, maksud terkait pernyataan yang kayak kalau di lapangan kita lihat di sana ada anomali, tapi kalau misalnya anomalinya nggak terlihat dan di bawah permukaan kan kita nggak tahu, Mbak. Nah, itu tadi ya, sorry ditambahi. Kalau misal kita kelihatan, kalau misal nggak kelihatan, kadang kan
udah tahu ya kita tujuannya mau cari apa di situ, pipa atau kabel gitu. Kalau misal dia kelihatan hiperbolanya di radargram waktu akuisisi itu udah kuat, itu biasanya anomali VAR. Meskipun nggak tahu di situ ada anomali. Jadi bedain hiperbola antara anomali sama hiperbolanya si difraksi karena gravel gitu bisa berbeda. Kalau yang anomali biasanya lebih kuat. Jadi meskipun nggak kelihatan pun kalau hiperbolanya kuat itu biasanya anomali. Kalau misal ya Terima kasih Mbak. masih bingung tak Far? Agak Mbak sebenarnya. Bingung di mananya? Itu tadi. Iya, yang ngebedain itu. Mungkin nanti kalau kalian di lapangan bisa tahu ya gimana hiperbola karena anomali itu. Sambil belajar nanti. Silakan Alif izin. Mbak mau tanya lanjutin yang Farah tadi. Lanjutin yang pernyataan Mbak tadi kan kalau misal bisa jadi yang para hiperbola kalau nggak terlalu kuat itu bisa jadi karena difraksi kan, nggak melulu tentang anomali. Nah, maksud itu kayak kadang kan di penampang itu kayak ini tuh agak difraksi tapi amplitudonya itu nggak yang kecil-kecil banget gitu loh Mbak, tapi nggak tinggi. Jadi ada hiperbola yang tinggi, semisal warnanya merah yang paling tinggi itu masih di bawah merah sedikit gitu, jadi masih sedang gitu. Itu bisa dikatakan anomali atau emang cuma bongkahan aja Mbak? Nah, kalau ada kasus kayak gitu sih yang pertama tujuan kita apa? Misal cari utilitas. Utilitas kan bentuknya hiperbola ya. Kalau misal ada kayak gitu, adakah hiperbola lainnya yang lebih kuat? Kalau misal tidak ada dan diduga itu anomali, ada kemungkinan dia itu kena noise. Jadi yang harusnya refleksinya kuat, jadi nggak kuat buramkan kayak gitu sih anomalinya tadi, Alif. Oh berarti semisal di sebelah-sebelahnya udah ada yang kuat, berarti yang kurang kuat itu mending nggak usah diinterpret dulu aja gitu. Di undefine atau lebih diprioritaskan yang kuat aja gitu Mbak. Iya, tapi kalau misal tadi nggak ada yang kuat dan di situ hiperbola satu-satunya itu berarti kan itu diduga anomali ya, diduga kuat anomali kan. Di situ kamu nggak usah ngelakuin si migrasi itu, cukup di gain aja terus nanti di bandpass background gitu. Karena kalau di gain bisa jadi dia berbalik gitu hiperbolanya. Oh iya, jadi kayak nggak kelihatan gitu Mbak. Oh ya, paham. Oke, makasih Mbak. Oke. Terus Zidan? Oh iya Mbak, mau bertanya. Semisal study case-nya itu, oke, kita melihat ada hiperbola anomali yang sangat kuat, itu jelaskan hiperbolanya. Terus satu lagi, di suatu area ada hiperbola yang dia difraksi aja, berarti kan terlihat jelas ya di satu radiogram. Nah itu VFK filter migrasi ini bisa di-set sebagian area aja dari radiogram atau emang dia ngaruh ke semuanya Mbak? Kayak gitu. Sorry, bisa diulangi Zidan, aku kurang paham pertanyaanmu. Oh ya, jadi semisal di dalam satu radiogram itu ada hiperbola yang kita nggak mau migrasi. Nah, di satu area lagi, di radiogram yang sama, itu ada hiperbola yang ya kita mau migrasiin gitu, Mbak. Nah, apa FK filter migrasi ini ngaruh ke semuanya, ngaruh ke satu radiogram ini, atau bisa disetting ke satu hiperbola itu aja, Mbak? Tuh. Oke, kalau setauku si migration ini dia itu nggak bisa ngatur buat sumbu X ya. Jadi buat distance-nya itu bakal otomatis ke migration semua. Sebentar ini. Nah, tapi di sini dia ada start time sama end time. Start time, end time ini kan berarti menunjukkan sumbu Y kan. Jadi kalau misalkan kamu ada yang mau nggak dimigrasi di bagian bawah, di bagian start time-nya bisa diganti time mulai mau migrasinya. Misalkan difraksinya itu di bawah-bawah sini ya. Tapi kemungkinan kecil juga sih, karena biasanya kalau di bawah kan nggak jelas ya. Misalkan ini kalau misal di bawah, berarti kamu mulai start time-nya dari 20 sampai yang paling bawah ini. Cuma kalau untuk sumbu Y-nya dia bakal nge-migrasi semuanya Zidan. Nah kalau misal kayak gitu, mending nggak usah nggak usah dimigrasi ini. Atau enggak boleh dicoba dimigrasi kalau misal nanti si hiperbolanya itu dia terbalik. Karena pernah aku itu ngemigrasi anomali
hiperbola, dia itu nggak terbalik meskipun udah dimigrasi, karena itu anomali. Nah, kalau misalkan kamu udah coba migrasi tapi itu kebalik, dan itu diduga kuat anomali, mending nggak usah dimigrasi, tapi ya langsung diinterpretasi itu si anomali itu, selama tadi hiperbolanya lebih gede, gak kecil-kecil gitu. Oke, Mbak. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Step berikutnya itu sebentar, picking kalau nggak salah. Picking layer ya. Nah, picking tadi ini fungsinya buat buat nanti ketika dia ngekonversi ke kedalaman. Picking ini maksudnya kita milih, oh ya sih, ini kita bisa klik di pick di sebelahnya yang lapis kayak kue lapis ini. Pick, terus di sini kita itu bisa milih lebih dari satu lapisan sebenarnya. Nah, tapi aku juga kurang ngerti, maksudnya panduan kita milih di batas lapisan berapa buat lapisan itu kurang ngerti karena aku belum melakukannya. Karena selama ini GPR-ku itu maksimal mentok itu cuma sampai 3 meter. Jadi aku setiap nge-picking itu cuma aku ngeasumsiin dia itu jadi satu layer gitu. Nah, cara nge-pickingnya itu teman-teman di sini pilih yang manual pick, terus klik aja satu titik bawah kiri, satu titik bawah kanan. Terus ini bisa langsung di interpolate. Jadi ini dia bakal membentuk garis panjang gitu. Kalau misalnya nanti teman-teman, sebentar, ini kita save dulu. Kita save. Terus di sini ada masukin global code. Ini isi nama lintasan aja. So kita masukin coba gitu ya. Terus layer number ini karena cuma satu layer kita masukin 1. Terus mean velocity. Ini velocity dari lapisannya. Kan ini kita di aspal tadi masukin 1, 2, 3. Terus automatic name. Ini bisa sebenarnya nggak pakai automatic name juga nggak apa, tapi teman-teman namain sendiri gitu nggak apa. Ini aku pilih automatic name aja terus di save. Nah, kalau misal teman-teman mau lebih dari 1, itu bisa caranya ini di picknya diklik lagi aja biar yang tadi hilang. Terus kita klik pick ulang. Misal kita mau ngepick di tengah-tengah sini ya. Tinggal gini aja. Terus di interpolate. Atau kalau misal teman-teman mau ngikutin sesuai si trace-nya ini, caranya dengan klik yang continuous pick. Tapi ini biar hilang kita klik pick dulu. Kalau di continuous pick itu teman-teman ngedrag sesuai trace-nya ini. Jadi ditahan mouse-nya terus di drag sesuai bentuk trace-nya ke kanan. Nah, kalau sudah nanti seperti tadi di save aja. Kalau misalnya itu layer kedua, berarti pilih yang layer number 2. Terus velocity-nya ini masukin kemungkinan lapisannya ada di dalamnya. Saya biasanya GPR ini nggak bisa sendirian, jadi dia itu mesti divalidasi sama data lain, minimal databor atau enggak geolist gitu ya. Kalau databor di situ kita bisa lihat nih di kedalaman segini ada beda lapisan. Di sini kita bisa masukin nilai velocity-nya sesuai dengan lapisan yang ditemuin itu. Terus tadi di automatic name terus di save. Nah, kalau misalnya cuma satu lapisan, kita lanjut ke sama aja sih ya. Kalau misal 1, 2 lapisan, step selanjutnya adalah ke ini. Kita mau nampilin layer yang udah kita pick tadi dengan cara klik yang kue lapis. Sebelahnya pick, itu kita pilih yang create. Terus pilih yang layer pick velocity. Terus pilih yang pick files. Ini kita klik yang .pck tadi kita nyimpennya. Sesuai nama teman-teman nyimpennya apa ya. Karena ini tadi nyimpennya coba, kita pilih itu dan open. Terus di sini juga boleh masukin nama sendiri atau di automatic. Terus di start. Kalau sudah ini di close aja. Terus kita ke export. Exportnya masih di sini ya, bukan yang di file.
export ini, terus kita centang yang generate reflex with raster file, terus kita start. Kadang kalau misalkan step ini kelewat, si export ini nanti hasil di konversinya itu bakal error, jadi jangan sampai miss buat bagian export ini. Kalau sudah, kita matiin ininya tadi, si kue lapis, dengan cara klik lagi, kita ke step terakhir yaitu time depth conversion. Ada di processing, di migration atau time depth conversion, terus kita pilih yang time depth conversion. Kita klik yang raster file min, terus masukin maksimal kedalamannya. Nah, untuk maksimal kedalamannya ini kalau di ReflexWay coba-coba. Jadi bisa tahu salah benernya itu pakai ini dulu. Alatmu itu biasanya alatnya frekuensinya berapa, terus biasanya penetrasi kedalamannya itu berapa. Misal kalau alat kita kan IRAT ya, maksimalnya 5, kita coba 5. Terus ini kita naikin, start. Klik yang tadi, dot-dotnya. Nah, ini di close aja nggak apa di X. Di sini kan kelihatan nih, ada di yang bagian bawah ini ada nggak jelas gitu ya. Kayak hilang gitu. Berarti dia ini penetrasinya nggak sampai sedalam ini. Nah, ini bisa kita kecilkan, atau lagi kedalamannya kita coba. Ini kan dia pas di 3 nih, berarti kemungkinan dalamnya cuma 3, kita masukin 3. Ini nggak usah dinaikin lagi processing labelnya, karena kita kan mau menimpa kan, yang barusan salah. Kita start, klik dot-dotnya lagi, open. Nah ini, baru yang bagian bawah kelihatan lebih jelas kan dari yang tadi. Maksudnya nggak ngilang gitu. Meskipun karena kita nggak gain bawah ya, jadi kelihatannya cuma lurus aja. Nah ini berarti kedalamannya udah benar. Kalau sudah di close dan dia bakal berubah si sumbu X-nya dari yang awalnya time jadi depth. Terus kita pindah sectionnya. Nah di sini ini hasilnya bisa di screenshot. Biasanya karena output dari ReflexWay ini ya screenshotan GPR. Dari sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Pengolahannya sudah selesai. Aman? Mau tanya. Iya. Terakhir, yang time depth itu bentar. Kan habis masukin maksimal depth ya Mbak ya. Nah terus habis itu gimana? Ketinggalan tadi soalnya. Naikin processing labelnya, terus di start aja. Ya. Terus habis itu kan dia muncul ini apa folder gitu ya? Iya. Nah itu pilih yang dot-dot. Nah dia aku nggak ada Mbak masalahnya. Kamu tadi udah ini belum? Yang bagian kue lapis ini sudah belum? Udah. Terus sudah diekspor belum? Udah. Boleh minta tolong share screen? Bentar. Nggak bisa disable. Oh ya, sebentar. Sudah. Ini Mbak, kan udah. Itu tadi setelah create sudah ya, create. Udah ini terus start dan Mbak. Iya, start. Udah. Close. Iya, start. Itu hilang, klik, ya ini diklik aja si, nah biar hilang terus proses. Itu yang raster file min. Oh, ininya. Nah, kursormu mana? Bukan raster file. Yang di bagian tuh di velocity model. Oh iya. Nah itu. Terus minimal depth-nya 0, maksimal depth-nya yang tadi kedalaman 3.
Processingnya jangan lupa dinaikin. Oh iya. Oke. Oke, sudah Mbak. Terima kasih. Oke. Iya, Tigor silakan. Mbak, ini hasil posting saya kok kayak gini, Mbak. Saya share screen ya. Nah, ini yang tadi saya coba dua kali itu. Yang satunya waktu nge-picking itu ngikutin nge-trace tadi sama yang satu lapisan aja. Kok jadi yang nge-trace kayak gini ya, Mbak? Apa emang salah saya waktu itu ya nge-pickingnya? Berarti itu masukinnya 2 layer ya? Iya kayaknya. Nah, itu tadi kamu udah milih dua-duanya belum layernya? Oh, maaf Mbak. Saya masih samain sama kayak Mbak jadi Mbak. Nah, itu kalau misal sebentar. Halo, Gar. Minta tolong turunin share screen. Oke, Mbak. Nah, kalau misal 2 layer itu dia di bagian yang kue lapis, create, itu apa namanya, pick filesnya itu 2. Kan kamu nanti munculnya 2 kan ya, Gar ya, kalau bikin 2 harusnya. Iya enggak? Itu nge-save-nya cuma satu ya Mbak tadi ya Mbak? Waktu di pick-nya. Tetap satu kali sih. Atau 2 Loh, kali sih? kalau mau 2 layer, di save 2 kali. Yang tadi aku contohin yang kedua ada di tengah-tengah itu. Oh, kayaknya belum. Nah, itu kalau Karena saya jadi ingatnya- jadi alur kalau misalkan mau pilih lebih dari 2 layer, itu yang pertama kalian pilih yang manual pick ini kan. Kalau misal lurus ya layernya. Terus salah kok interpolate. Kita klik dulu titik, ini aku ngawur ya. Terus kita interpolate atau bisa juga kalian pakai continuous pick jadi ngepick ikutin si trace-nya itu. Terus ini di save dulu satu-satu. Ini kan save, terus ini dia kan masih layer 1 nih. Kita kasih layer numbernya 1 aja dulu. Terus ini kita bedain kalau gitu namanya. Misal L1. Terus automatic name L1. Terus kita save. Terus kita bikin lagi dengan cara sama. Tapi kita kalau layer kedua kan pasti lebih dalam ya. Jadi kita ambil bawahnya, terus kita interpolate, terus kita save juga. Ini kita ganti nama 2, layer numbernya 2. Terus misal ini pakai yang aku ngasal ini 113 gitu ya. Terus ini kita ganti L2, kita save. Terus di kue lapis ini kita create pick files, itu ada 2. Nah, ini semuanya dipilih. Open. Terus ini apa ya, layer gitu coba ya. Start. Muncul dia garisnya. Coba kalau di export bisa nggak ini? Ini masih tadi. Harusnya kalau dia berhasil itu dia bakal munculin garis gitu. Ini kenapa kok garis? Oh, garis dong. Sebentar, Gar. Coba kalau misal bikin 2. Oh, yang nomor 1, 1, 2, 3. Save.
Terus kita juga tadi. Create. Create. Wah, kok nggak muncul ya? Physical parameters. Oh, yang ini aku agak lupa, Gar. Sorry ya, Sek. Ada video buat yang lebih dari 1 layer. Karena aku udah lama nggak pakai double layer ini. Sebentar. Nah, ini. Nanti kalau buat yang lebih dari 1 layer bisa dilihat di sini aja, Rek. Ini udah aku upload juga kok. Seingatku di Drive. Tapi karena kita kan nanti praktikum itu pakai alat kita yang OERAT itu ya. Jadi nggak usah lebih dari 1 si layernya itu. Gitu, Gar. Jadi tadi salah Mbak. itu karena tadi layernya itu nggak masuk gitu. Jadi si konversinya itu juga nggak mendeteksi adanya layer, makanya nggak bisa diinversi. Jadi nggak bisa dikonversi. Gitu. Jadi rusak gitu. Oke, Mbak. Terima kasih, Mbak. Oke. Ada yang mau tanyain lagi? Ini kurang 10 menit. Kita kali ini nggak molor ya. Oh, belum presentasi. Ada yang tanyain lagi nggak? Aman, Mbak. Oke. Tak sudahin dulu aja ya yang bagian pengolahan ini. Dari aku sekian untuk yang bagian pengolahan. Kalau misal nanti yang bagian tadi 2 layer atau lebih itu aku masih belum jelaskan ya tadi jelasinnya, bahkan nggak bisa tadi. Teman-teman bisa lihat di video pengolahan yang tadi itu. Kalau misal aku belum upload nanti bakal aku upload, tapi seingatku sudah. Sekian dari aku balikin ke Anti buat presentasinya, Ti. Halo, Anti. Kayaknya Anti lagi nggak ada di sini. Jadi setelah tak ambil alih aja, wis. Belum. Ini. Loh, udah tak ganti. Sebentar. Nah, ini tugas ketiga, resume teori MT. Sama kayak kemarin ya, tapi kontennya sedikit berbeda karena ada yang berbeda dari MT ya, teman-teman. Nanti bisa dilihat lebih lengkapnya di PPT, bakal di-upload habis ini. Oke, dari aku udah segitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka, teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak.